Setelah sempat melontarkan kritik terhadap Pandji Pragiwaksono terkait materi stand up yang menyinggung fisik, penyanyi sekaligus dokter bedah plastik Teuku Adi Fitrian atau Tompi akhirnya bertemu langsung dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan tersebut berlangsung dalam audiensi bersama sejumlah artis dan pelaku industri kreatif di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Senin 5 Januari 2026. Tompi menegaskan pertemuan itu tidak berkaitan dengan polemik personal di media sosial, melainkan fokus pada agenda kemanusiaan dan keberlanjutan program sosial. Salah satu topik utama yang dibahas adalah penanganan dan pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera, terutama Aceh dan Sumatera Barat. Dalam pertemuan itu dilakukan evaluasi terhadap program bantuan yang telah berjalan. Wapres Gibran juga mengapresiasi keterlibatan aktif para musisi dan seniman dalam penggalangan dana kemanusiaan. Tompi menyebut program 100 musisi yang digagas bersama rekan-rekannya berhasil menghimpun dana 17,2 miliar rupiah untuk membantu korban bencana. Selain itu, ia mengusulkan program lanjutan menjelang Ramadan dan Lebaran, salah satunya penyediaan dapur umum bagi warga terdampak. Mengingat Ramadan dan Idul Fitri memiliki makna besar bagi masyarakat Aceh dan Sumatera Barat, Tompi juga menyoroti persoalan kesehatan. Olehnya, ia bersama para dokter dan relawan bencana membentuk tim medis lintas spesialis untuk turun langsung ke lokasi. Tim tersebut direncanakan melibatkan dokter kulit, dokter bedah plastik, dokter bedah tulang, hingga dokter bedah umum. Wapres Gibran, kata Tompi, membuka ruang dukungan pemerintah agar program-program kemanusiaan yang diusulkan para seniman dapat berjalan efektif. Ramai sebelumnya soal kritik keras Tompi ke Pandji Pragiwaksono soal materi stand up yang menyinggung mata mengantuk Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menurut Tompi, tidak seharusnya Pandji menyinggung fisik jika ingin dikritik. Saya sama teman-teman musisi di sini juga ada game film, yang terus dari Pak MC-an ya. Kita update rencana bantuan buat Sumatera sebenarnya. Paling utama sih itu tadi. Kita ngebahas rencana mau lanjutan buat kiriman bantuan, kegiatan sosial di sana, sampai ke urusan mental health issue tadi. Terus juga nanti rencananya kita akan bikin program sama bulan Ramadan mudah-mudahan. Jadi banyak hal-hal baik yang sebenarnya saya juga terkaget tadi ya, Pak Wapres tadi cerita ternyata programnya banyak yang udah berjalan, cuma mungkin yang nyampe ke kita nggak banyak ya informasinya ya. Informasinya itu yang nggak nyampe nggak banyak. Tadi kami kasih masukan tolong disiarkan gitu supaya tahu gitu. Jangan nanti kita pikir ini negara nggak apa-ngapain nih. Ternyata udah banyak yang dikerjain, nggak diam aja gitu. Dan dengan ada pemberitaan ini kan kita ada fungsi kontrol dari kitanya gitu. Kita lihat benarnya yang diomongin sama yang di lapangan ya. Tapi kalau misalnya informasi pun nggak nyampe kan jadi agak susah kita buat check and recheck ya. Jadi ini inisiasi dari teman-teman pekerja seni kah atau memang ada undangan dari Mas Wapres? Kok yang kita yang minta gitu. Ya ada beberapa kita terlibat, kemudian ya ini kayak gayung bersambut lah ya. Apa aja langsung bantuannya kayak jangan terlalu lalu. Nah kemarin kan dari gerakan 100 musisi alhamdulillah terkumpul 17,2 M tuh. Dan ini masih berjalan lewat rekening ilmu kita masih buka rekening kampungan, masih bisa yang masih mau nyumbang masih bisa ya. Terus dari film Timur juga ada 2 M ya. Iya, kurang lebih 2. Ada 2 M jadi nanti mungkin bisa kita satu bareng-bareng ya. Siap. Ya idenya sih ini kan bukan masalah siapa dari mana dan buat siapa aja gitu. Yang penting kita melihat ini ya gerakan bersama-sama gitu. Ya kalau bukan kita yang peduli ya siapa lagi gitu. Ekspektasinya dana tersebut tuh untuk apa ya Mas? Apakah hunian atau mungkin logistik atau apa begitu? Nah sekarang kan kalau di lapangan sekarang dari segi makanan mungkin pakaian di tahap awal udah mulai ada ya. Nah kemarin yang kita udah listing tuh dan udah terkirim beberapa ke sana itu pompa air ya, pompa air dan kedepannya sesuatu yang sifatnya lebih berat kali ya, karena kalau makanan dan lain kayaknya udah mulai banyak ya. Cuma memang di lokal pun masalahnya juga masalah distribusi kayaknya ya, itu mungkin juga kita perlu koordinasi nanti lebih lanjut gitu. Dan tadi juga saya sama teman-teman dokter juga ada rencana kita pengen ngirim tim dokter juga ke sana, jadi nanti saya mau ngajak teman-teman dokter kulit, ngajak teman-teman dokter bedah plastik
untuk bantu yang luka-luka, yang penyakit kulit, dan juga rasanya teman-teman ortopedi atau pada umum juga harus dilibatin. Pasti banyak korban patah tulang dan lain-lain yang karena korban dari banjir itu sendiri kita. So we'll see lah ya. Ini kita lagi tulis dulu karena kan jangan berangkat sampai sana barangnya nggak ada, segala macam nggak ada. Jadi harus bareng-bareng. Dan pengennya tadi malah idenya keren ya, misalnya teman-teman persatuan dari Indonesia Timur juga bisa ikutan gitu. Ini kan bisa ngegalang rasa persaudaraan juga. Tapi Itu yang penting, persaudaraan, walaupun kita tidak sejarah, tapi kita saudara, jadi rasa peduli kita Indonesia. kalau dari pekerja seni bagaimana sih persepsi soal pemerintah penanganan bencana di Aceh dan Sumatera ini? Nggak akan ada pernah rasa cukup sih, nggak akan ada pernah kata cukup, puas tuh nggak. Mau sehebat apapun semuanya. Tapi yang kita lihat kan upayanya ada ya. Dan sekali lagi saya di sini sama teman-teman, kita bukan perpanjangan tangan atau perpanjangan lidah pemerintah gitu. Kita nggak kerja di sini, nggak ada yang gaji kita juga di sini, tapi ya kita sampaikan apa yang kelihatan aja gitu. Yang memang ada, yang nggak ada, yang mau diapa nggak bisa diada-adain ya. Jadi apakah udah maksimal di sana? Tentu belum ya. Faktornya pasti banyak, bukan cuma masalah nggak ada sumber daya doang, mungkin kondisi di lapangan juga nggak serta-merta mudah, tapi upaya penetrasi kan terus dikerjain gitu. Nah sama-sama ayo gitu, makanya kita pengen nih keluar pulang di sini, saya malah lebih semangat buat ngajak semua teman-teman juga untuk lebih terlibat gitu. Ya kita terlibat, nggak cuma bergantung sama pemerintah lah ya, pemerintah mengerjakan porsinya, ya kita juga bisa membantu lah dengan cara kita masing-masing. Karena sih di sosial media banyak yang masih menyebut pemerintah belum maksimal menangani bencana di Sumatera. Anggapan ini seperti itu. Yang tadi saya bilang nggak akan ada pernah kata puas ya, tapi yang penting semua bergerak gitu ya, semua bergerak gitu. Jadi kalau ada, saya malah pengen ngajak teman-teman yang ada di lokasi, kalau ngerasa ada yang kurang, teriakin dong ya, teriakin supaya tahu gitu. Jangan-jangan nggak nyampe informasinya, atau jangan-jangan ada yes bos aja nih ya, ada yang laporan udah pak aman semuanya, padahal enggak gitu. Ya itu perlu check and recheck lah selalu. Counterbalance penting saya rasa ya. Jadi kita yang di lapangan, kita yang bukan orang pemerintahan itu berteriaklah yang keras, kita kasih tahu ini belum ada nih gitu. Dia lewat semua sekarang kan udah lebih ada sosmed dan lain-lain ya, untuk jadi jalur buat menyampaikan gitu. So sekali lagi yang penting saya rasa adalah itikat baik dan upayanya terus ditingkatin. Belum beres ya kita teriakinnya sama-sama. Ya ada yang nakal ya kita jewerin gitu. Dokter izin. Jadi kita di sini bukan buat bilang pemerintah udah oke ya. Nggak akan ada pernah kata oke sih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.